Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro and sis? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama gue, Dr. Amrusian. Gue pengen cerita tentang kisah praktek gue waktu di Kalimantan Timur. Seru nih, seru banget, serius. Jadi awal gue ke Kalimantan Timur itu karena diundang buat urusan kampanye calon bupati. Nah, itu perjalanan pertama gue ke Kalimantan Timur. Pertama kalinya nih. Akhirnya gue naik pesawat sampai di Bandara Sepinggan. Gue lapar nih ceritanya nih. Gue pengen makan dong. Akhirnya ya gue cari makan yang gue anggap murah meriah. Gue beli gado-gado. Itu gado-gado cuman setengah piring kali ya. Itu harga 30.000 zaman dulu. Yang kalau di kota-kota besar di Pulau Jawa mungkin harga gado-gado segitu zaman itu masih di bawah 10 ribuan, masih goceng juga dapet gitu. Gue kaget, wah mahal nih makanan di sini. Ya udah, gue nahan lapar deh, gue beli roti akhirnya di minimarket itu. Roti harganya standar. Di situ gue harus nyewa taksi. Yang dibilang taksi itu bukan taksi kayak di sini. Itu ya mobil-mobil SUV ya, karena perjalanannya itu hampir 12 jam kali dari Balikpapan ke tempat yang gue tuju. Harga taksinya pun nggak tanggung-tanggung. Zaman dulu bertahun-tahun yang lalu lah, sebelum negara api menyerang, itu harga taksi di sana tuh 700.000 sampai 1 juta gitu. Sekali charter mobil ya, itu bilangnya taksi di sana. Ya udah, kemudian gue naik taksi tersebut sampai ke Samarinda. Di Samarinda stop dulu. Di situ gue sholat di Islamic Center. Bagus banget. Itu masjid yang sangat berkesan buat gue, karena masjidnya bagus, bersih, dan kelihatan megah ya. Di perjalanan yang biasanya gue kuat naik mobil, gue mabok di situ. Untung gue bawa satu obat yang dari zaman Belanda udah ada itu obat. Gue nggak usah nyebut merek, bukan endorse. Nah, itu kalau gue nggak bawa itu obat, gue udah muntah-muntah di mobil. Itu jalanannya tuh kayak ular, berliku-liku, lewatin hutan, lewatin lembah gitu ya. Kayak Ninja Hattori. Nah itu perjalanannya lama banget dan gue sempat berhenti dulu untuk makan di sana. Akhirnya sampai tempat yang gue tuju. Itu di daerah Sangatta, Kalimantan Timur. Di Sangatta gue tinggal di rumah sakit. Itu ada mesnya juga. Lumayan nyaman lah, gede ruangannya. Di sana gue sendirian. 2 hari setelah kedatangan gue, memang di rumah sakit itu sedang diadakan acara bakti sosial, baksos. Jadi pengobatan gratis. Ya udah, masyarakat rame, ratusan yang berobat, banyak banget. Waktu itu gue sendirian. Enggak, ada dokter lain lagi yang nangani. Kita berdua waktu itu yang bertugas ya, dari pagi sampai sore. Gue merasa wah gempor juga begini, bisa-bisa gue yang sakit gitu. Tapi enggak masalah, gue enjoy aja karena ini tempat yang baru gitu. Tempat yang belum pernah gue datengin. Dan di sana pasien-pasien tuh macem-macem ya. Memang ada yang pendatang, ada yang penduduk asli. Ada cerita lucu sebelum cerita unik. Jadi waktu itu gue praktek nih. Gue kan pakai cincin ya, cincin kawin dari istri gitu, supaya ya ketahuan lah gue udah married, jangan disamber gitu. Itu sebenarnya bukan cincin kawin asli, karena ya saat itu gue nggak ada cincin, yang ada cincin istri gue doang. Nah akhirnya gue dibeliin cincin tuh, cincin tembaga gitu, yang murah meriah lah, paling nggak bisa darurat gue bawa ke sana kemari, hilang pun gue nggak nyesel gitu. Gue pakai tuh cincin di acara baksos. Ada emak-emak berobat, emak-emak dengan dandanan yang sangat menor, emasnya serenceng. Wah, nggak tahu emas beneran apa imitasi gitu. Itu tiba-tiba konsultasi sama gue dan tangannya ke atas meja, brek. Kaget gue. Cincin yang dia pakai sama cincin gue. Langsung tangan gue turunin, gue copotin tuh cincin gitu. Malu, gue takut dikira lakinya sama. Akhirnya ya udah, itu kejadian yang lucu ya, dan gue cerita ke teman-teman dan pada ketawa semua. Wah untung Mi, lo sempet ngelepas tuh cincin di bawah meja. Akhirnya ya gue kenalan sama itu ibu, ya ibunya baik sih, dia pendatang dan dia
pedagang di sana. 1 bulan kemudian itu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha di rumah sakit itu menyembelih sapi. Jadi ada sapi gede disembelih, dokter-dokter, pegawai semua dikasih sapinya, termasuk gue juga gitu. Nah, cuman gue pikir gue mau masak di mana di sana gitu. Sedangkan fasilitas kalau pagi, siang, malam gue dikasih jatah makan. Akhirnya itu daging gue kasih ke pasien gue. Kebenaran waktu itu ada saudara kita dari suku Dayak Pedalaman itu ikut berobat di sana, dan gue pikir aduh ini jalan jauh banget gitu ya. Ya selain berobat gratis, akhirnya ya gue kasih daging yang gue dapetin dari rumah sakit ke beliau gitu. Dan ternyata pasien gue ini sangat berterima kasih dan menganggap gue seperti saudaranya gitu ya. Gue seneng lah punya keluarga baru gitu ya. Dan gue memang orangnya seneng banyak temen, banyak saudara di mana-mana gitu. Saat itu baik banget. Gue diajak untuk ke kampungnya dia. Tapi sampai saat ini sayang sekali gue belum sempat ke sana. Ya insya Allah lah suatu saat kalau gue kembali ke Kalimantan lagi, gue akan mampir ke. Dan ada kejadian unik juga nih sebenarnya. Waktu itu gue praktek di poliklinik umum di rumah sakit, jadi bukan di acara baksosnya. Itu ada seorang ibu yang sangat terkenal banget pada tahun itu. Itu coba deh lo browsing deh di Google, itu lo cari manusia kawat. Itu ibu NS inisialnya. Itu sempat jadi pasien gue waktu itu. Dan sampai saat ini masih sering kontak-kontakan sama gue, terutama pas pengen puasa, nggak pernah putus. Setiap pengen Ramadan, pasti dia ngirim WA, ngirim pesan, hubungin gue. Dok, mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita diterima Allah di bulan Ramadan ini dan seterusnya gitu. Tetap menjalin silaturahmi antara gue sama dia. Jadi beliau adalah manusia biasa kayak kita orang gitu, cuman dari badannya tuh keluar kawat. Dan itu sampai muncul di televisi di Eropa, di Jepang, di Cina. Ada hasil foto ronsennya itu menunjukkan bahwa dari lapisan di atas otot ada jaringan lemak di situ, itu muncul seperti akar dan ujungnya jadi kawat gitu. Kawatnya pun macam-macam ya bentuknya, ada yang kawat berpilin, ada yang kawat lurus biasa. Dan ini fenomena yang secara medis ya nggak ada gitu, nggak masuk akal. Apa ini kok keluar besi dari badan orang? Kedatangan tim dokter RSUD dan Dinas Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang mereka ketahui melalui media massa tentang wanita penderita penyakit aneh dengan perut mengeluarkan benda menyerupai kawat. Selain itu, tim dokter RSUD juga berupaya membujuk pihak keluarga agar mau membawa Nur Saidah ke rumah sakit untuk diperiksa secara medis dan biaya pengobatan gratis. Dalam pemeriksaan terhadap benda yang keluar dari tubuh Nur Saidah, tim dokter memastikan benda itu adalah kawat dengan bentuk seperti jarum. Namun tim dokter tidak bisa memastikan dari mana asal kawat itu timbul di dalam tubuh Nur Saidah. Ini betul-betul kawat keras, nah jadi bukan cacing. Nah, memang agak aneh ya, tapi kenyataan memang ada ya. Tapi kalau dari segi medis juga bisa nggak tumbuh dari dalam itu? Nah itu kan tentunya kalau jadi kawat kan memerlukan proses kan, tubuh kita ini ada zat besi, zat apa, tapi kalau berbentuk kawat itu kan di luar ilmu kita itu. Rencananya pada waktu pemeriksaan medis nanti pihak rumah sakit akan melakukan uji laboratorium dengan mengambil beberapa sampel cairan dari tubuh Nur Saidah. Saat ini Nur Saidah dalam kondisi sehat meski sebanyak 24 kawat masih tertancap di dalam perutnya. Muhammad Nasrullah Wahid, Indosiar Samarinda, Kalimantan Timur.
dan setiap beberapa waktu sekali kawatnya copot, lepas, dan nanti tumbuh lagi kawat yang baru gitu. Berproses memang. Jadi numbuh pelan-pelan, pendek-pendek sampai jadi panjang, lepas. Pendek sampai jadi panjang, lepas lagi, dan banyak gitu. Dan itu kejadian memang nyata gitu. Dan itu kawat sampai dibawa ke Jepang loh, diteliti, dan itu kawat beneran. Memang numbuh gitu, mau diapain lagi gitu. Dan secara medis memang udah nggak bisa diobatin, dioperasi mau diapain ya bakal tumbuh lagi. Dan uniknya setiap ibu NS ini merasa ikhlas, nggak dipikirin gitu. Ya Allah, saya ikhlas menerima cobaan ini. Ya Allah, saya ikhlas menerima ada kawat tumbuh di badan saya gitu. Ya itu lepas, pada rontok kawatnya. Lucu ya. Kisah unik lainnya dari Tanah Borneo yaitu tentang security yang kerja di rumah sakit tempat gue praktek. Nah itu waktu itu kisahnya unik tuh, tangannya dia jempolnya putus ya, tapi bisa nyambung lagi tanpa operasi. Tapi ya seperti keratinisasi juga lah kulitnya gitu. Apa karena punya penyakit kulit, kelihatan tua banget, rambutnya ubanan, keriput dan lain sebagainya. Ini bukan nenek saya dok, ini adik saya. Dan dia siluman buaya. Kalau di air dia berubah jadi buaya.